kayak PNS. Karena berdasarkan peraturan gubernur itu adalah pembina PNS. Yang punya PNS Pak Sekda, berdiri Pak Sekda. Nah, beliau yang punya. Hari ini sangat luar biasa sekali. Saya pengen yang ada di ruangan ini maupun rekan-rekan yang di luar, semuanya saya pengen tersenyum. Tersenyum. Karena saya pernah bertemu seorang tokoh yang sangat saya hormati. Dalam rangka membangun Jawa Tengah, berikan sentuhan tanganmu oleh seorang pemimpin dengan senyuman. Anda tidak cukup dengan mengobrol suatu janji yang itu membuat masyarakat kita sakit hati. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa, bantulah sedikit orang. Kalau sedikit orang nggak bisa, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa membantu orang, jangan merepotkan orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, selamat malam dan salam sejahtera. Jadi kalau saya terus terang saya grogi Pak. Saya itu di mana-mana waktu di kantor sebelah tidak pernah harus sesuai dengan tag. Hari ini saya harus dengan tag ada gambarnya Garuda. Harus dibaca. Yang jelas, yang saya hormati dan kami banggakan Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Nana Sujana, terima kasih yang telah memberikan suatu nuansa 1 tahun setengah lebih bahwa Jawa Tengah telah mempunyai suatu peradaban perubahan yang sangat luar biasa sekali. Dari mulai angka kemiskinan, daya saing, bahkan beberapa program yang nanti akan saya lanjutkan. Tidak boleh masyarakat kita Jawa Tengah, siapapun pimpinannya yang dikoreksi yang jelek-jelek. Kita harus mendukung semua pemimpinan kita dengan segala aspek yang dia punyai. Tentu program itu harus kita modifikasi, perbarui, sehingga Jawa Tengah ke depan mempunyai behavior perubahan untuk masyarakat kita. Kemudian yang saya hormati dan kami banggakan, Bapak Gubernur pada masanya, Pak Bibit, Bali Desa, bangun desa, mirip konsep yang akan kami laksanakan. Matur suwun. Yang saya hormati dan kami banggakan khususnya Forkominda Provinsi, ada Bapak Pangdam 4 Diponegoro, Bapak Ribut, kemudian Bapak Ponco, Pak Kejatinya, Silo Pak, jadi harus begini. Kemudian Bapak Kabinda, kemudian Bapak Sekda pada masanya Prof. Sri, kalau nggak salah itu betul, nggih. Kemudian Bapak Ketua Pak Londo, Heri Londo, nggih niku. Kemudian dari Golkar, dari PKB, nggak begitu kelihatan Pak, mohon maaf sekali. Kemudian Bapak Sekda yang saya hormati, matur suwun. Ketua DPRD Pak Manto, tadi sudah ketemu telisipan, terima kasih, nanti rokokan lagi dengan saya. Mayor Jenderal Marinir Purnawirawan Suafianu, tim transisi, ketua timnya Dr. Zul, dan tim transisi lainnya ada Bu, siapa tadi? Bu Handan,
Pokoknya tim transisi lainnya, Mas Arif matur suwun, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Antariksawan telah hadir tengah-tengah kita, Pak PJ Bupati Pati daripada namanya lupa. Mbak Daroji matur suwun telah hadir tengah kita, Pak Yai, Pak Ustadz, Gus Ali dan Bu Nyai. Kemudian Gus Rozin tadi saya lihat di mana? Gus Rozin dan matur suwun, Bang Jateng dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu termasuk adik saya dua-duanya hadir. Kemudian dan berikut Forkominda, ulangi OPD, OPD. Halo OPD. OPD atau Kepala Dinas ASN. Oh, apa? Mohon maaf kalau salah nyebut, jangankan nyalah nyebut. Saya berangkat dari rumah saya tadi. Sopir saya tak marahi, kenapa itu kamu lurus loh, Bapak kantornya bukan di situ, Bapak seberangnya lagi. Gitu. Mohon maaf Pak Kapolda. Hari ini serta para tokoh-tokoh alim ulama dan tokoh-tokoh lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang belum siapa, wirausahawan, Kadin tadi kelihatan, kita tak sebut satu-satu habis. Parpol semuanya sudah, nggih, non parlemen maupun parlemen, betul? Khususnya ASN, hari ini saya nunut di rumah panjenengan. ASN Jawa Tengah, termasuk masyarakat Jawa Tengah. Kalau saya nunut, pasti saya mengikuti peraturan tuan rumah. Iya. Tetapi saya harapkan yang saya nunuti wajib manut dengan peraturan yang dibikin oleh tuan rumah. Sehingga kita menjadi enak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, memberikan kepastian hukum sehingga investasi di Jawa Tengah bisa berkembang, mempunyai daya saing 39,5 tertinggi di Indonesia setelah Jogja dan Bali. Tepuk tangan untuk Pak Nana, berkat beliau. Bapak Ibu sekalian, malam ini tidak ada satupun yang akan saya beda-bedakan. Setelah adanya kontestasi, maka datanglah rekonsiliasi. Kita semuanya membangun Jawa Tengah agar lebih baik. Sehingga Jawa Tengah maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Enggak ada tulisannya. Mohon maaf, kalau saya suruh baca ini saya nggak bisa. Mana? Maju Jawa Tengah harus mempunyai daya saing yang setelah digariskan oleh Bapak Nana Sujana. Kita nomor 3. Punya daya saing kita. Dan kita maju adalah bagaimana kita membuat maju, maka di RPJMD-nya kita Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional untuk menopang industri nasional. Sehingga ke depan nanti kalau kita jabarin visi misi kayak kampanye nanti habis. Garis besarnya begitu. Berkelanjutan adalah melanjutkan apa yang telah digariskan oleh Pak Bibit, Pak Ganjar, Pak Nana dalam rangka kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Sudah dilaksanakan hampir 21 kementerian, sudah saya ketuk pintunya untuk melakukan brainstorming dalam rangka eksplorasi Jawa Tengah, karena APBD dan PAD-nya Jawa Tengah kurang mampu bersaing dengan provinsi lainnya. Sehingga saya harus kulon nuwun di seluruh kementerian yang nantinya insya Allah mulai terhitung setelah tanggal 28 kita sudah tidak sabar untuk di lapangan dengan masyarakat di 35 kabupaten kota.
Indonesia Emas 2045 ini adalah suatu bonus demokrasi yang harus kita siapkan. Tentu anak-anak kita dengan menopang adanya program pemerintah makan siang bergizi. Saya sudah ketemu dengan Badan Gizi Nasional, kita sudah punya program sebentar lagi. Saya sudah tidak sabar untuk segera kita lakukan akselerasi di tempat kita dengan teman-teman TNI, kemudian dari Polri dan lain sebagainya, sehingga program itu segera akan kita eksekusi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya hari ini, Sarju menyampaikan bahwa saya harus perkenalan. Sebelumnya saya dinas di Jawa Tengah, sebelumnya saya di Jawa Tengah, sebelumnya saya di Jawa Tengah, sebelumnya di Jawa Tengah, dan sekarang di Jawa Tengah. Paham? Siap. Saya ketawa kalau melihat Pak Kapolda Jawa Tengah. Bentar lagi operasi, apa Pak namanya? Operasi Ketupat. Operasi Ketupat jangan sampai saya paparannya selete Pak Kapolda. Sehingga ke depan prioritas kami adalah bagaimana infrastruktur provinsi, nasional, jalan kabupaten untuk tidak terjadi public komplain bahwa Jawa Tengah sebagai sentra gratifinya nasional, mudik merupakan taruhan nasional, yaitu di Jawa Tengah. Ini Pak Sekda jangan garuk-garuk kepala, kita harus sing-singkang lengan, OPD kita rapat, ndelok jalan berlubang di tempat kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini yang kedua saya juga perkenalkan Gus Yassin. Jadi Gus Yassin minta maaf karena saya belum punya PKK. Jadi Gus Yassin serah terima PKK sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mau tidak mau beliau di Jakarta. Saya akan perkenalkan, saya statusnya duda, anak saya 2, kemudian adik saya 4, betul enggak Gong? Yang 4, yang 1 5, yang 1 TNI, yang 1 Polri hadir semuanya, yang lain cewek ada di Surabaya. Sedangkan Gus Yassin itu lahir di Rembang pada tanggal 2 Juli 83, masih muda dia. Menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014 dan 2018, Wakil Gubernur 2018-2023, kemudian anggota DPD RI 2004-2029. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan saya, karena saya suruh bacain biodatanya beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya mohon doa restu. Mari kita bersama-sama membangun Jawa Tengah. Kita berangkat adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kita harus ada di tengah-tengah masyarakat, kita harus punya scientific problem masyarakat. Kalau kita ngopeni itu adalah memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, ngelakoni itu adalah menyelesaikan segala permasalahan masyarakat. Insya Allah atas dukungan doa restu Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya kita nanti, saya dengan Gus Yassin menjadi pimpinan yang amanah. Karena sejatinya seorang pemimpin itu bukan penguasa, tetapi seorang pemimpin adalah pelayan masyarakat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.